Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Chandra Febrianto Wibowo dengan Novi Dwi Arianti. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan juga pemberkatan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan pemberkatan sepenuhnya dalam pimpinan-Mu, dalam kasih anugerah-Mu dan bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan setiap kita, mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua. Chandra Fibrianto Wibowo dengan Novi Dwi Arianti. Anda berdua hari ini bahagia? Hari ini merupakan hari yang khusus bagi mempelai berdua, merupakan lebaran baru. Mulai hari ini kau akan menempuh kehidupan yang baru. Bukan lagi lajang tetapi sudah berumah tangga. Chandra dan Novi, ketika kalian pacaran, selama masa pacaran, apakah Chandra engkau berdoa, Tuhan apakah Novi tulang rusukku? Demikian juga Novi, apakah engkau berdoa ketika pacaran, Tuhan apakah Chandra pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Itu akan menjadi dasar yang kuat di dalam kau menempuh perjalanan kehidupan rumah tangga. Ketika engkau menjalani kehidupan rumah tangga, ada berbagai tantangan yang bisa terjadi. Termasuk ada hal-hal yang tidak kau harapkan dari pasanganmu, tapi ada di dalam dirinya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak kau sukai, tetapi ada pada pasanganmu. Tapi hendaklah kau yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Maka tidak perlu cari yang lain. Dan itu yang menjadi dasar kalian nanti dalam menghadapi berbagai tantangan, menjadi kuat. Karena saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan tidak salah memberikan jodoh. Dan ketika Anda berdua sungguh-sungguh membangun sesuai dengan visi dan rencana Tuhan dari sejak semula, maka kehidupan rumah tanggamu ada dalam anugerah berkat Tuhan. Kalau hidup kita di dalam anugerah, dalam kasih Tuhan, dalam karya Tuhan, pasti sesuatu yang indah yang Tuhan buat. Ya, pasti suatu kemuliaan. Maka mempelai berdua saat ini juga saya ajak fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau sungguh meminta, Tuhan sendiri berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi ini, hendak mencurahkan kekuatannya, berkatnya, anugerahnya, kuasanya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak mempelai berdua saat ini dengan sungguh hati minta kepada Tuhan. Demikian juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya,
Biarlah dengan iman, dengan yakin juga percaya Tuhan sudah mendengar doa Bapak Ibu, Tuhan memberikan jodoh anak yang paling tepat, dan juga mendapat mantu yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan, semua yang direncanakan Tuhan pada akhirnya adalah untuk kebaikan umat manusia. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu serang diri. Maka Tuhan memberikan penolong, dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depannya menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih semangat, lebih berbahagia, lebih kuat, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berbahagia, saudara. Saudara, apa yang direncanakan Tuhan adalah untuk kebaikan manusia. Jadi kalau sampai tidak bahagia, ya pasti ada sesuatu yang tidak benar. Kalau sampai terjadi, bahkan sampai terjadi perceraian, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti bahagia. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti rukun dan bahagia. Sekalipun nanti ada badai, ada tantangan dalam membangun rumah tangga, tapi tetap rukun, tetap harmonis, dan tetap berbahagia. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya mempelai berdua, jikalau kalian berdua ingin hidupmu, masa depanmu bahagia, Anda harus punya tujuan, punya visi. Dan Tuhan sudah merencanakan kehidupan rumah tangga adalah bahagia. Ya, visimu sama dengan Tuhan. Rumah tanggaku, aku ingin bangun rumah tangga yang bahagia. Saya mau berjuang supaya rumah tanggaku bahagia. Apa yang membuat bahagia, itu yang dilakukan. Yang bikin susah, ya dihindari. Berusaha, dihindari. Berjuang, bagaimana supaya rumah tanggaku menjadi rumah tangga yang rukun, harmonis, dan bahagia. Itu yang menjadi tujuan. Dan saya percaya pada saat kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka Allah turut bekerja dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Anda berdua ingin bahagia? Dari gereja juga rindu supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan kepada mempelai berdua bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, jadi salah satu koleksi bukumu, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka apa yang dijanjikan firman Tuhan pasti tergenapi. Tuhan memberikan satu perumpamaan. Kalau orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya seumpama orang yang bangun rumah di atas batu. Ketika datang hujan, banjir melanda, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Ketika datang hujan, banjir melanda, rumah itu hebat kerusakannya, roboh. Sudah bisa melihat melalui TV, melalui smartphone kita, kalau satu daerah dilanda banjir, sudah bisa melihat ada rumah yang roboh, hanyut, rusak berat, tapi ada yang kokoh. Itu yang membedakan adalah dasarnya. Ketika dasarnya kuat, dan untuk mencapai dasar, ada perjuangannya, ada pengorbanannya, ditentukan dasarnya. Demikian juga ketika ada masalah badai ekonomi, ada COVID, nah, rumah tangga yang dibangun tidak kokoh, kena dampaknya. Pasti kena dampaknya. Tapi kalau rumah dibangun dengan kokoh,
maka tetap berdiri. Kehidupan rumah tangganya tetap kokoh. Di mempelai berdua, Anda berdua ingin rumah tanggamu kokoh? Ya. Silakan mempelai berdua awali kehidupan rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di kitab Ulangan pasal 28. Ya. Sudah saya kasih batas. Ini ada batas kertas. Ya, yang saya kasih batas kertas. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan sungguh dan dengan setia kau melakukannya, seperti apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan yang mengangkat kau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu, jikalau kita mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa. Jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Nah, bagaimana kita mendengar? Kita tidak bisa melihat, kita juga tidak dengar suara Tuhan. Tapi Allah itu sungguh ada dan melalui ciptaan yang kita bisa lihat. Ajaib saudara. Dunia ini luar biasa ya, ajaib benar. Dunia berputar pada porosnya 24 jam. Tidak lebih lambat, tidak lebih cepat. Kalau itu lebih cepat, lebih lambat, pasti kacau. Lalu mengedari matahari 365 hari lebih sedikit. Sing muter sapa ya mudeng saudara ya. Itu ajaib muter sendiri, bergerak sendiri. Planet-planet bergerak sendiri, Tuhan yang menciptakan. Tidak usah jauh-jauh diri kita sendiri. Adalah ciptaan yang ajaib. Di dalam dunia ini sekarang ada 7 miliar manusia lebih. Tapi sidik jarinya tidak ada yang sama. Gimana Tuhan yang melukis? Tidak ada yang sama. Bola mata kita juga tidak ada yang sama. Anak kembar, satu kandungan kembar, ya tidak sama. Tidak ada yang sama. Semua ciptaan Tuhan tidak ada yang sama. Saudara boleh lihat padi yang begitu banyak di sawah. Nanti setiap batangnya tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Itulah keajaiban Tuhan saudara. Allah itu tidak bisa kita memikirkan kedahsyatannya. Tidak terbataskan. Jadi kalau ada orang tidak percaya ada Tuhan itu, adalah orang-orang yang benar-benar bodoh, sak bodoh-bodohnya. Sudah, Tuhan memberikan petunjuk melalui dunia ini dan Alkitab adalah firman Tuhan sendiri, Allah sendiri. Di Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita ingin berjumpa, kita ingin melihat Allah, kita ingin mendengar suara Tuhan, ya melalui Alkitab. Baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan kau akan menemukan, kau akan mendengar suara Tuhan. Dan ketika engkau mengikuti jalan Tuhan, pasti engkau diberkati. Maka Tuhan berpesan kepada Yosua, ketika Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, di Yosua pasal 1 ayat ke-8, Tuhan berkata pada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil, kalau kita ingin membangun rumah tangga kita berhasil, kalau kita ingin membangun usaha pekerjaan keuangan kita berhasil, jangan lupa. Baca firman Tuhan. Tuhan berkata, perkatakan, dibaca, diucapkan, bukan di batin. Bukan dibaca di dalam hati, tapi diucapkan. Dan pada saat kita mengucapkan dengan percaya, dengan iman, firman Tuhan berkata, sabda Tuhan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Gak tahu kapan baliknya, tapi kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi. Kapan? Urusannya Tuhan.
kita punya iman, percaya. Apa yang firman Tuhan dilepaskan tidak kembali dengan sia-sia. Dibangun, maka perjalananmu akan disertai Tuhan. Suatu saat engkau menghadapi masalah, tiba-tiba firman Tuhan balik kepada saudara. Mengingatkan saudara firman. Langsung tadinya stres, tiba-tiba bangkit. Punya iman. Nah, Tuhan yang mengingat balik tadi firman Tuhan yang sudah kita baca. Anda berdua sungguh-sungguh ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan, buka pita yang merah. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukannya, maka Tuhan sendiri memberkati. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, di mana saja. Yang penting Tuhan menyertai. Lalu apa perintah Tuhan kepada kita? Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-33. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Sengaja mereka bertanya, supaya kita bisa jadi umat yang baik, supaya kita nurut Tuhan, ada hukum-hukum yang Tuhan berikan. Ada 10 hukum Taurat, ada hukum-hukum yang lain. Mereka sengaja tanya, Tuhan hukum mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang menjebak. Tapi Tuhan Yesus jawabnya. Tuhan kalau jawab salah satu, yang paling penting ini. Lalu orang-orang itu akan berkata, kalau gitu yang lain kurang penting. Nah, jebak kan saudara. Sedangkan seluruh hukum penting semua. Maka Tuhan menjawabnya demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah perhatikan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas, dua hukum ini saja saudara. Yang pertama dan yang utama, nomor satu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan kualitas rohani kita. Bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Yang paling tahu adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Seperti apa? Apakah kita benar takut akan Tuhan? Seperti firman Tuhan yang tadi saya baca pertama kali sudah, Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Apa benar kita ini takut Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu benci dosa. Sebenarnya kita semua itu tahu, ini benar, ini salah itu tahu. Ketika seseorang mau melakukan perbuatan yang tidak baik, sebenarnya batinnya, hati nuraninya itu tahu dan sudah memberitahu, itu tidak benar. Tapi otak kita, manusia daging kita, selalu berusaha membenarkan diri. Orang tahu, kalau selingkuh itu berdosa. Tapi orang melakukan selingkuh sudah berusaha membenarkan dirinya. Nyalahkan pasangan. Nah, gimana pasanganku udah isang layani aku kok dengan baik kok. Dia cari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Dosa tetap dosa. Hati nurani tetap tidak bisa membenarkan. Orang yang menipu, orang yang merugikan orang lain, mau merugikan orang lain sebenarnya juga tahu. Tapi otak ini sudah manusia berusaha membela. Tapi aku kerja di situ, kerja mati-matian gerupai sedikit tok. Tidak pantas aku dapat, ya tak curi. Membenarkan dirinya saudara. Dosa tetap dosa. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Jadikan Tuhan itu nomor satu. Jadikan Tuhan itu pusat hidupmu. Dan Alkitab jadikan sumber kebenaran.
bukan kata orang, bukan apa kata siapapun, tapi apa kata Alkitab, itu kebenaran. Dan kalau kita tahu kebenaran, maka kita dimerdekakan. Ya saudara, kalau kita tahu kebenaran, firman Tuhan berkata, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Buang semua kepahitan, kegeraman, kemarahanmu, buang. Ini kebenaran. Tapi orang tidak mau buang. Tetap menyimpan. Dia ngomongin nyakiti, dia mengkhianati. Aku benci, aku sakit hati. Tidak mau melakukan, terbelenggu dia. Dia tidak merdeka. Dia tersiksa dirinya dengan kebenciannya, kemarahannya, itu kayak penjara, membenjara dia, sudah tidak bisa bahagia. Orang seperti itu tidak bisa bahagia, itu kayak di penjara. Agar teringat orang itu, langsung kemarahan tiba, muncul. Apalagi orang itu makmur, bahagia, tambah panas hati. Menyiksa dirinya sendiri. Hari kalau Tuhan berkata, ngampuni. Begitu dia bisa mengampuni, jiwanya merdeka. Tidak ada lagi kepahitan. Tidak ada lagi kemarahan dalam dirinya. Maka Tuhan berkata, Alkitab itu kebenaran. Kalau kau tahu kebenaran, kau dimerdekakan. Dari rasa takut, khawatir, cemas, gelisah, akan dilepaskan. Tahu kebenaran. Nah, bagaimana tahu? Baca, diresapi, direnungkan, diperkatakan. Nomor satu Tuhan, Alkitab sumber kebenaran. Kalau sumbernya benar, ngalirnya benar. Kalau sumbernya jernih, ngalirnya jernih. Kalau sumbernya kotor, ya ngalirnya kotor. Ya sumbernya apa saudara? Dasar hidupmu apa? Itu tentukan saudara. Kalau sumbernya benar, hidup kita ada dalam kebenaran. Alkitab ada kebenaran. Kan nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Bangun misbah. Ucapan syukur kepada Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu sebelum kau melakukan segala sesuatunya. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nomor satu hubunganmu. Jadi kalau mempelai pria namanya siapa? Chandra. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Chandra, kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau akan jadi suami yang setia. Dan kalau kamu kerja, kau akan jadi orang yang jujur dalam pekerjaanmu. Namamu? Novi. Ya. Novi, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Engkau akan jadi istri yang mendukung, mendoakan, mensupport suamimu. Dan kau akan jadi istri yang tunduk pada suami. Dan kau kalau bekerja, kau juga jadi orang jujur. Kuncinya hubunganmu dengan Tuhan. Satu itu. Yang kedua, supaya kita bisa bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Ya semua orang. Jadi jangan ada kebencian. Jangan nyimpan kebencian, biar diomongin jelek, difitnah, sudah diampuni saja. Sudah merdeka, sudah nyaman. Sudah saudara, kalau saudara itu bukan saudara, dijelek-jelekin terserah. Jangan peduli, jangan makan hati. Buang semua. Anda merdeka. Ketemu orang nyata tetap baik. Enak saudara. Jadi orang itu gitu. Jadi kalau kita bisa mengasihi semua orang, tidak menyimpan kesalahan orang lain, enak hidup itu, nyaman. Yang terutama adalah pasanganmu sendiri, adalah rumah tanggamu sendiri. Chandra, kamu benar mencintai Novi? Novi, kamu mencintai Chandra? Nah, pertanyaan saya, Chandra, teman gadismu banyak apa sedikit? Hah? Wah, enggak punya, ya enaknya Genovi ya. Enggak ada pilihan lain.
kayak Adam dikasih Hawa aja, wis tidak ada pilihan lain. Iya, pasti ada ya teman-teman. Tapi kenapa kamu kok pilih Novi? Dari sekian gadis yang pernah kau kenal. Pertanyaan saya, Novi tahu enggak kenapa Chandra jatuh cinta sama kamu? Hah? Tahu apa enggak? Tahu? Tapi benar apa enggak ya nanti? Chandra, kenapa kamu jatuh cinta sama Novi? Kalau lihat wajahnya, komentarmu apa? Dilihat dulu wajahnya, komentarmu apa? Hah? Ya? Lihat wajah kok jawaban dari Tuhan. Hah? Lucu. Wah, ya. Novi, apakah Chandra sering berkata kamu itu lucu gitu? Hah? Oh sering. Tapi sering kamu tertawa gara-gara dia? Iya, iya. Jadi gini, kalau ada orang yang memiliki sifat humor, lucu, itu membuat suasana itunya indah, suasananya rame, ya, rame. Jadi kalau orang itu suka ngelucu itu jadinya ceria, ya, ketemu ceria, menyenangkan begitu. Ya. Tapi kalau orang itu galak, sukanya gosip, sudah bikin suasana tidak nyaman. Ya. Manas-manasi, ora enak, saudara ya. Jadi kalau kumpul dengan orang yang gitu enggak enak. Jadi kita ini dalam kehidupan kita ini seperti itu. Kita datang itu suasana seperti apa? Oh itu ibu E itu kalau datang wes rusak suasana. Memang ibunya ibu elek kayak. Nah, tapi kalau Bu B ki datang, wah seneng. Kalau udah datang, Bu B apa tidak diberitahu kalau ada pertemuan. Loh, kenapa dicari? Bu B ini baik, bawa berkat selalu makanan. Kalian bergaul seperti bagaimana? Di tempat kerjamu kamu jadi pribadi disenangi atau tidak disenangi? Saudara, jadi bawa. Jadi kasihlah samamu. Jangan punya musuh. Kalau kerja punya pimpinan marah-marah, ya sudah. Kalau sudah selesai diampuni, selesai, jangan disimpan. Jangan timbul kebencian. Diampuni, selesai. Kalau diperingatkan, dipelajari, benar, lakukan yang baik, sudah. Kalau punya bawahan, melakukan kesalahan, sudah ditegur, diingatkan, terus dia minta maaf, ya sudah, jangan lagi ya, hati-hati. Seneng. Langsung, kowe tak potong gajine, kowe tak toke ya. Aduh, diancam-ancam saudara sekalian. Tidak akan membawa kebahagiaan. Kasihlah samamu. Maka engkau akan dikasih, saudara. Benar. Jadi kalau kita bisa berbagi ya, itu firman Tuhan tidak sekedar kita baca, kita dengar, tapi kita lakukan. Nah kalau kita lakukan dengan demikian, dengan benar saudara sekalian, pasti akan jadi berkat. Kalau misalnya ya, kalau Anda sudah jadi seorang pengusaha yang besar, sukses, kan nanti punya sapam, ketika sampai pintu belum dibuka, sudah dibel belum dibuka, lalu tiba-tiba dengan tergopoh-gopoh, ya lari, sapamnya buka pintu, nah, terus Anda mulai buka jendela mobil, terus sapamnya, Pak, maaf ya Pak, oh enggak apa-apa, ya gimana, kamu sehat-sehat, sehat Pak, gimana keluargamu, istri dan anak-anak, baik-baik, baik Pak, ya puji Tuhan, ya saudara, ya senang kerja di situ. Tapi kalau sudah buka, kamu kerja apa? Males ya, pergi-pergi aja. Kan bukan sapam jaga. Wah, sakit hati saudara. Kalau ada apa-apa, nggak mau bela ini. Udah kerusuhan ya tinggal. Oh, nggak lama. Tapi kalau baik, dia jaga. Saudara, Tuhan tuh ngajarkan hal yang baik. Kasihlah samamu. Buat orang merasa berharga, maka dia akan menghargai engkau. Maka ada firman Tuhan yang baik, saudara. Apa yang engkau ingin orang lain lakukan pada dirimu, lakukan dahulu.
Kalau engkau ingin dihormati, hormati dulu. Kalau engkau ingin dihargai, hargai dulu, saudara. Tapi kalau ada di iman yang lain, sisi negatifnya. Kalau kamu tidak mau ditampar, jangan nampar. Kalau kamu tidak mau dimaki, jangan maki. Itu sisi negatifnya. Tapi kalau Tuhan selalu sisi positifnya. Kamu yang melakukan dulu. Kamu yang berbuat dulu. Selalu Tuhan begitu, saudara. Mengajarkan sisi yang positif. Untuk kita berbuat terlebih dahulu kebaikan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saling mengasihi. Ya, tadi Chandra lucu. Sifat apa yang kau sukai dari Novi? Apa sifatnya yang kau sukai? Hah? Konyol. Waduh. Udah, kalau gitu kan bikin hal-hal yang konyol aja ya. Iya, kalau Novi sendiri, sifat apa yang kau sukai dari Chandra? Perhatian, terus? Wah, kadang sabar, kadang enggak. Tapi dengar ya, pertama adalah perhatian. Jadilah suami yang perhatian. Terus juga kadang sabar, inginnya sabar. Jadilah suami yang sabar. Ya. Jadi kita belajar begini, kalau kita ingin bahagia, orang itu dalam hidup ini tidak ada ya, orang cari susah. Pasti ingin bahagia. Menikah juga tujuannya ingin bahagia. Berharap bahagia hidup rumah tangganya. Tapi seringkali salah langkah. Jadi mengharapkan pasangannya buat dia bahagia. Orang ketemu. Malah seringkali jadi kecewa. Tapi kalau kita ingin bahagia, malah kita berjuang. Bagaimana aku bisa buat pasanganku bahagia. Bagaimana aku bisa membuat istriku senang dan bahagia. Bagaimana aku membuat suamiku itu bahagia. Yang dipikir itu kebenaran. Begitu kau lihat pasanganmu bahagia, kau senang. Contoh sederhana saja, saudara pasti ngalami yang sudah dewasa ya, sudah ngalami. Sudah punya anak. Nah ketika anak digendong terus dipeluk, ya, ibu atau bapak meluk anaknya dengan sayang ya, dipeluk dengan kasih sayang. Baru meluk dengan kasih sayang saja, rasanya seneng. Anak nempel di sini itu seneng, saudara. Sayang, itu begitu kita menyayangi anak, sayang itu balik kepada kita. Kita merasakan sayang, ya, seneng. Apalagi anak kita meluk kita, wow, langsung rasanya senang sekali. Sama, suami istri ya. Kalau engkau suami belai istrinya dengan kasih, rasa sayang, ya, dengan cinta, aku sayang dengan dia, membelai. Nanti sing disayang-sayang mau diem, menikmati belayan, kasih itu balik sendiri kepada kita. Benar, balik kepada kita, saudara. Kalau sudah nyakiti, sebenarnya balik kepada kita ya sakit. Waktu kita marah saudara, maki-maki marah saudara, itu atmosfer marah itu balik kepada kita, tambah marah, tambah melukai. Jadi pilihlah yang Tuhan ajarkan. Kalau tadi ya, Novi gandeng suami, ketika kamu gandeng dengan sayang, tak terasa itu sayangmu balik kepada kamu. Kamu sayang dia. Nah itu saudara. Jadi saudara dalam hidup ini sederhana Tuhan ngajarkan. Ketika saya ada seminar pria, lalu selesai seminar terus kita fellowship kembali, terus kita cari kesaksian. Kan kita ngajarkan, kalau kamu punya anak, ya, punya anak 2 atau 3, nanti diajak salah satu, bapaknya diajari, suaminya kepala rumah. Ajakan salah satu anakmu, yang lain pas tidak ada. Sini nih, ikut papi. Kemana papi? Sudah ikut, diam, ayo ikut papi. Wah, dia rasanya, wah
aku spesial. Ikut papinya. Mau makan apa? Mau steak, mie ayam, akan bakso, steak aja pi. Wah, makan steak. Oh, senengnya bukan main anak itu. Mungkin banyak cerita, seneng, wah makan sama seneng. Papa cerita banyak, suka. Nah, sudah papanya bersaksi, aku hanya keluar, aku makan biar anakku tidak lebih dari 50.000. Tapi anakku seneng banget. Nah itu saudara, itu hubungan pribadi. Tidak bisa dibeli dengan yang lain, kecuali dilakukan. Lalu juga ada seorang suami itu ya juga saksi. Istrinya suka selfie. Mana selfie, suaminya diajak, yuk selfie. Selfie deh. Tidak mau. Pokoknya tidak mau saudara. Tapi ketika dia ngikuti, jadi suami bukan hanya ngasih materi aja. Tapi belajar, istri seneng apa. Suatu saat pas pergi, lalu istrinya itu ngajak selfie, suaminya gelem. Wah seneng, ayo mas, ini mas, gayanya begini. Seneng, wah selfie, seneng banget saudara. Lalu setelah itu dibuat status, wah di Instagram muncul semua. Suaminya lihati, kok iso seneng banget ya, kok iso gembira. Dia tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi menyentuh hatinya istrinya, seneng. Saudara, buat orang seneng itu gitu saudara. Sederhana ketika dengan tulus ngerti. Ya dari suami istri seperti itu. Pasti rumah tangga menjadi bahagia. Ya. Rumah Anda berdua harus menyadari pernikahan itu sebuah perjalanan. Dimulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan benci kalau ditutup di tengah jalan dengan surat cerai. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Sebuah perjalanan yang panjang. Ini papa mamanya Chandra, bapak ibu, suami istri, bisa berdiri sebentar. Kita saling berhadapan. Sudah nikah berapa tahun? 32 tahun. Sudah hidup bersama-sama 32 tahun. Kalau dikalikan 365 hari, 6 kali 3 sudah 10.000 lebih, 11 ribuan. Tebel kisah rumah tangganya. Rumah tangganya, kisahnya bagaimana yang paling tahu Anda dan Tuhan. Tuhan yang baca kisah hidupmu. Lalu yang berikutnya adalah anak. Chandra paling tahu juga. Saya mau tanya ya, jujur ya. Bapak ibumu itu rukun apa banyak ributnya? Enggak usah dijawab. Tahu, besok anakmu juga gitu. Kamu di luar bisa pakai topeng, kelihatan mesra. Tapi di rumah, apakah rumah tanggamu seperti Taman Eden atau medan perang? Perang terus, perang mulut, saling menyerang, saling menyakiti. Atau suasana taman, indah, menyenangkan. Seperti rumah pesta, sudah 32 tahun. Saya ajak Riwi kembali ya, ada mic-nya. Ya. Saya ajak Anda untuk kembali masa-masa Anda. Iya. Ya mesti seperti itu. Sudah lewat 30 tahun tadi saya katakan 30 sampai. Itu bisa terjadi kebosanan ya. Bisa jadi kejenuhan. Ya maka di-refresh kembali. Disegarkan kembali. Dulu dijodohkan apa? Dapat sendiri. Dapat sendiri. Ya. Ketemu pertama masih ingat di mana? Dolan ya. Hah? Apa? Dolan. Ya. Nah, Itu dolannya kan di ada mana? Ini apa itu? Istilah kayak kelompok muda-mudi gitu loh di Oh, kampung kelompok gitu. muda-mudi. Nah, kita kan piknik bersama. Oh gitu. Kelompok udah. muda-mudi kampung pas sekolah. Kampung. Kampung. Iya. Berarti untuk tonggo. Tonggo. Ya. Wah, saya langsung Gak usah nebak ya. jauh-jauh. Saya langsung bisa nebak ya. Kalau itu
Perginya. sebenarnya dia ini pendatang nih. Dulu kan nggak di kampung situ gitu. Oh, tapi akhirnya kan jadi keluarga di situ, ya betul. kan. Jadi untuk tonggo ya, Iya. deket ya. Pekgo, ngepek tonggo. Iyalah. Iya. Terus lihat dia, apa yang membuat tertarik Bapak? Ini. Ya. Kok langsung ini orang baru ini? Karena dia ceritanya dulu kan primadona di sana. Oh, primadona. Iya. Saingannya iya. banyak yang dapat Oh, ini aku. sayangan banyak. Ya, sekarang Bu, saya tanya. Kan banyak yang ngejar karena primadona. Kok pilih Bapak ini? Nah, apa Bu? Dulu kan saya kok ada laki-laki namanya perempuan. Wah. Kan Oh, saya mau tahu namanya siapa ini? Wulandari. Oh, Wulandari. Saya kan Iya. kok ada, saya kan penasaran. Iya, Terus iya. ketemuin. Terus nggak tahu kalau saya jadi Berkat suami. nama ya memenangkan primadona gara-gara berkat nama Wulandari ya. Ya terima kasih sama orang tua yang ngasih nama itu nama berkat ya sampai primadona kedapat itu ya. Kan kalian tidak tahu ya. Anak pun tidak tahu toh ceritanya seperti ini. Ya. Oke. Sekarang ucapkan terima kasih Pak sama istri sudah 32 tahun. Terima kasih istriku sudah menemani aku. Iya, terima kasih. Mesra toh urung tak kongkon ciuman wis ciuman dhewe. Wah. Itu yang baik. Iya. Itu yang baik daripada kampleng-kamplengan. Ya, pasti ciuman yang mesra ya. Ibu silakan ucapkan terima kasih sama suami juga. Terima kasih suamiku yang selama ini telah mendampingi dalam saat sakit dan sehat. Iya. Terima kasih. Iya. Seneng anak suka ya. Silakan duduk. Anak suka lihat keluarga yang bahagia. Cucu suka lihat eyangnya mesra. Sebenarnya orang tidak suka lihat orang ribut. Kecuali memang orang yang suka ribut. Ya. Pada hakikatnya semua tidak suka. Ya. Ini suami istri? Oh bukan. Ya. Jadi bangun rumah tanggamu ya, dengan baik. Buka di Efesus yang buka pita biru. Efesus pasal 5, itu petunjuk bagaimana kita bangun rumah tangga. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Hai istri tunduklah kepada suami seperti jemaat kepada Kristus. Jadi standarnya seorang istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah pada saat istri itu melakukan perintah firman Tuhan, itu bahagia. Jadi seringkali dunia balik. Jadi wong wedok aja gelem ngalah karo wong lanang. Sekarang zamannya emansipasi wanita, apalagi istrinya lebih sukses dari suaminya. Penghasilannya lebih tinggi, jabatan lebih tinggi. Seringkali dunia ini memang ingin membalikkan firman Tuhan. Kowe luwih pinter kok bojomu ngopo tunduk-tunduk. Saudara, selama istri tidak tunduk, tidak menghargai suaminya, enggak bangga dengan suaminya, enggak kagum dengan suaminya, sejak saat itu benih itu akan terus berkembang dan akhirnya kecewa. Kecewa. Begitu kecewa enggak bahagia. Terus menyesal. Biyen aku iso kawin BD, tak pikir apa to? Sing tak golek apa wong kok ngene. Saudara, wis susah itu menyiksa dirinya sendiri. Tapi kalau dia melakukan firman Tuhan, dia bangga dengan suaminya, dia menghargai suaminya, dia bahagia. Itu firman Tuhan ditulis 2000 tahun yang lalu. Tuhan yang menciptakan, Tuhan tahu kebutuhan seorang wanita. Ketika dia bangga dengan suaminya, dia bahagia. Begitu dia tidak menghargai, dia kehilangan kebahagiaan. Dan prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, standar seorang suami mengasihi istri adalah seperti Tuhan mengasihi jemaatnya.
kasih yang rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus mati untuk jemaat. Seperti itu. Dan ketika jadi suami yang mengasihi istri bahagia. Tapi dunia itu suka membalikan. Jadi suami, jadi wong lanang. Jangan lemah. Yang keras, yang kepala otoriter, yang tegas. Ya, melakukan dengan keras. Memerintah keluarganya, ya, mengatur, nguruh, saudara sekalian, merintah saudara. Ya seisi rumah takut sih takut, tapi tidak bahagia. Suami itu harus mengayomi, memberikan rasa aman, nyaman, tentram. Jadi kalau suami di rumah, istri ayem, anak-anak seneng, ribut, tetap bermain, bapak itu seneng melihat itu, mengayomi. Bukannya menekan, tapi mengayomi. Sehingga jiwa seisi rumah itu ada damai sejahtera, bahagia. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi suami seperti itu. Lalu yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau kau sampai hari ini, tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Orang tua, ayah ibu kita sudah berjuang membesarkan. Mungkin banyak juga kekurangannya. Mungkin juga sempat engkau kecewa. Mungkin diperlakukan berbeda dengan saudara yang lain. Tetap firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Pada saat kita melakukannya, maka firman Tuhan berkata, panjang umur dan bahagia. Jadi ada juga ya saudara, seseorang yang memiliki prinsip menjadikan orang tuanya raja. Ya benar, kalau dia menjadikan orang tuanya raja ya dia mewarisi raja, berkat-berkat raja. Kalau engkau membuat orang tuamu itu miskin, maksudnya wong tuaku gerisone njaluk tok, ya misalnya gitu, minta bantuan, kau menjadikan orang tuamu demikian juga warisanmu adalah warisan kemiskinan nanti. Tapi kalau kau menghargai orang tuaku adalah raja, aku selalu memberi itu kayak memberi persembahan, memberikan hadiah, memberikan kepada orang tua dengan sikap memberi persembahan, itu nanti diberkati kamu. Berkat raja akan turun atas hidup kita. Jadi sikap hati kita. Ya. Orang tua hormati. Nanti kalau kamu punya anak itu adalah anugerah Tuhan. Didik anakmu sehingga menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nanti dimanapun kamu berumah tangga, sampai RT RW-mu melihat kamu, ini rumah tangga, pasti rumah tangga orang Kristen. Rumah tangga yang menunjukkan rumah tangga yang rukun, harmonis, dan diberkati. Kalau engkau melakukan semua ini, maka rumah tanggamu bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada sisi kekurangannya, ada yang kau sukai, ada yang tidak kau sukai. Tapi lihatlah sisi yang baik. Kau akan bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Hendaklah kalian saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum kau dipersatukan, terlebih dahulu engkau akan menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Dan saya ajak kita mendasarinya dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Chandra Febrianto Wibowo dengan Novi Dwi Arianti. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka dapat mengenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Chandra Febrianto Wibowo. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Chandra Febrianto Wibowo, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Novi Dwi Arianti yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri, Novi Dwi Arianti. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Novi Dwi Arianti, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Chandra Febrianto Wibowo yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Novi, kenakan cincin ke tangan kekasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Chandra dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji. Tiba saatnya mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang ada di hadapanmu ini adalah dari Tuhan, dan bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun dalam hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kepada mempelai berdua sekali lagi, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Chandra Febrianto Wibowo dengan Novi Dwi Arianti, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kutuk dari nenek moyang leluhurnya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua. Sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka. Segala yang baik datang daripada-Mu mengalir dalam kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Chandra Febrianto Wibowo dengan Novi Dwi Arianti di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Chandra, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Novi, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anak, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan kembali ke posisi semula. Kembali saling berhadapan. Ya. Anda berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan Chandra membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini Anda berdua saling terbuka. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Keterbukaan juga menghindarkan kesalahpahaman. Terbuka termasuk kalau HP-nya di password, pasangannya juga tahu passwordnya. Demikian juga dalam hal keuangan, keterbukaan. Sekali lagi keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya, sebelum lebih lanjut, saya ajak Anda berdua untuk menyatakan kepada kita semua yang hadir bahwa kalian berdua adalah suami istri. Ya. Saya kasih mic-nya. Silakan Chandra nyatakan di hadapan kita semua bahwa Novi adalah istrimu. Nah, gini. Istri saya. Istri saya Novi. Novi istri saya. Kalau tidak Novi bukan istri saya.
Tepuk tangan. Sekarang Novi. Suami saya Chandra. Chandra suami saya. Kalau tidak Chandra, bukan suami saya. Ya, kalian berdua sudah menyatakan di hadapan kita semua pasanganmu. Silakan Novi pegang pundak Chandra tangan dua. Ya. Dan Chandra pegang pinggang Novi. Novi, pria yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Chandra, wanita yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Nanti kamu satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ya. Hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Buat orang yang kau cintai bahagia. Jadi kalau engkau terbangun lihat pasanganmu di sebelahmu, aku cinta sama dia, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia, maka engkau akan bahagia. Silakan Anda berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya jangan turun tak. Nah, sekarang ganti Novi yang cium suami. Ya. Bagaimana Novi? Senang kamu? Hah? Senang? Ya minta lagi suruh nyium lagi. Iya, semua yang menyenangkan dilakukan, yang bikin sakit hati jangan dilakukan. Yang bikin susah jangan dilakukan. Yang buat senang dilakukan. Jadi gereja akan memberikan akte. Anda berdua telah menjadi suami istri yang sah, dari gereja akan memberikan akte pemberkatan. Silakan diterima, bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai berdua datang pada orang tuanya Chandra di hadapan Bapak dan Novi di hadapan Ibu. Ya. Silakan Chandra ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak, Ibu, Papa, Mama atau bagaimana mau memanggil. Ya, silakan. Terima kasih Papa, Mama yang sudah membimbing saya dan membantu saya dalam segala hal. Terima kasih untuk semuanya. Iya, Papa atau Mama yang mau ngasih nasihat? Oke, terima kasih mempelai berdua. Semoga Anda bahagia untuk menempuh hidup baru dan langgeng sampai akhir hayat yang memisahkan. Demikian. Iya. Silakan sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Silakan Bapak, ya anak dipeluk, ya. Ya, silakan mempelai, ya Bapak dipeluk saja, ya. Ya, Chandra pada Mama, Novi pada Bapak, ya, Papa. Rela menderita, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membawa rumah tangga. Ya silakan mempelai di hadapan Mama. Ya silakan Novi ucapkan terima kasih sama Mama. Ma, terima kasih buat semua. Cinta kasih Mama sampai saat ini. Maaf bila Novi banyak salah sama Mama. Ya, Mama atau mau nasihati? Puji Tuhan,
Engkau sekarang sudah memiliki sebuah rumah tangga yang baru. Biarlah engkau tetap jadi orang yang takut akan Tuhan. Engkau boleh menghormati suamimu di dalam kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh hati. Maka kebahagiaan itu akan Tuhan nyatakan di dalam rumah tangga yang kau bina. Silakan mempelai bersama-sama sungkem sama mama yang jadi satu. Rasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Silakan duduk mempelai berdua. Kepada mempelai berdua Chandra Febrianto Wibowo dengan Novi Dwi Arianti, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasihi, Chandra Febrianto Wibowo dengan Novi Dwi Arianti. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari yang mereka lalui, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan juga berkati kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan anak-anaknya, bahkan sampai keturunannya, sampai ke cucunya. Tuhan berkati segala apa yang dikerjakan, jadikan berhasil. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan juga berkati kami semua yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin.